Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel KKN 5752 Universitas Syakwala. Perkenalkan, saya Sigit Isbabullah, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syakwala. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang COVID-19 supaya kalian makin tahu apa itu COVID, siapa dia, dan bagaimana mengalahkannya. Karena COVID merupakan musuh kita bersama, as you know, untuk mengalahkan musuh, kita harus mengetahui dan mengenal musuh kita itu supaya bisa dengan mudah mengalahkannya. Jadi, untuk mengenal COVID ini, saya akan membaginya menjadi 8. 1. Apa itu COVID? Bagaimana dia? Bagaimana karakteristiknya? Dan bagaimana patofisiologinya? 2. Di mana pertama kali COVID-19 ditemukan di dunia? Dan mengapa? 3. Bagaimana COVID ini bisa masuk ke Indonesia? 4. Bagaimana penularan COVID-19 ini? 5. Bagaimana gejala yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini? 6. Bagaimana pencegahannya agar kita tidak terkena COVID-19? 7. Etika batuk dan bersin ketika di tempat umum. 8. Dalam kondisi seperti ini, apakah kita perlu panik? Jadi, untuk hari ini, di sini saya akan ditemani oleh beberapa teman saya dari satu KKN juga ada Lesti, Indah, dan Lia. Jadi, saya akan membahas poin nomor 1, poin nomor 8. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, untuk kalian yang belum cuci tangan, maka cuci tangan terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita mulai pembahasan yang pertama. 1. Apa itu COVID? Bagaimana dia? Bagaimana karakteristiknya? Dan bagaimana patofisiologinya? Coronavirus merupakan virus strain tunggal positif, terkapsul, dan tidak bersegmen. Coronavirus Orgoniloviralis, keluarga dari Coronaviridae. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus ke dalam sel host. Coronavirus bersifat sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat dinonaktifkan dengan desinfektan mengandung klorin, pelarut lipid dengan suhu 56 derajat Celcius dan alkohol, ether maupun alkohol. Coronavirus ini menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan. Coronavirus ini menyebabkan sejumlah besar penyakit pada hewan dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat pada hewan seperti babi, sapi, hingga kucing dan ayam. Coronavirus disebut dengan virus zoonotic, yaitu virus yang dapat mentransmisikan hewan ke manusia. Jadi untuk lebih jelasnya, zoonotik adalah berbagai penyakit dan infeksinya dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa patogen dan bertindak seperti vektor untuk penyakit menular tertentu seperti kelelawar, tikus bambu, unta, musang, dan merupakan host yang bisa ditemukan untuk coronavirus. COVID-19 pertama kali muncul di dunia yaitu pada Desember 2019 di Wuhan, China. Nah, pasien pertama kali itu mengalami gejala seperti flu biasa namun diperberat dengan sesak nafas. Kasus ini langsung segera dilaporkan kepada WHO. Tak lama kemudian, sekitar 1 bulan, pasien meningkat sangat signifikan yaitu sebanyak 240 orang. Pemerintah Cina pun segera mengambil kebijakan dengan menutup Cina. Nah, tak lama setelah Cina ditutup, Wuhan, China ini ditutup, 16 negara-negara besar masyarakatnya juga mengalami gejala-gejala yang sama. Pada 14 Februari 2020, seorang warga negara asal Jepang datang ke Indonesia untuk mengunjungi temannya. Nah, saat kunjungan tersebut, mereka sempat berdansa dan terjadilah beberapa kontak fisik. Malamnya, setelah kejadian itu, warga negara Indonesia ini mengeluhkan sakit demam dan flu seperti gejala COVID yang telah disebutkan sebelumnya dan memeriksakan dirinya segera ke dokter. Saat diperiksa, dia mendapat kabar bahwa temannya yang warga negara Jepang tadi mengalami positif COVID dan mereka pun berdua dinyatakan positif COVID. Nah, hal tersebut diduga menjadi salah satu faktor tunggal masuknya COVID-19 di Indonesia. Bagaimana penularan COVID-19 ini? Penularan COVID-19 ini bisa terjadi lewat 3 jalur utama yaitu mulut, hidung, dan mata. Faktornya bisa terjadi dari faktor langsung dan tidak langsung.
Faktor langsung adalah ketika kita berkontak langsung dengan pasien positif seperti bersalaman, berpelukan, cipika-cipiki, dan lain-lain. Dan sedangkan faktor tidak langsung adalah ketika pasien bersin dan batuk, kita terkena cipratan dari air ludahnya yang namanya droplet. Tetesan air liur itu, jika terkena tangan kita dan masuk dari 3 jalur itu akan tertular juga. Oleh karena itu, ada etika ketika batuk dan bersin sehingga mengurangi penularan yang akan terjadi. Nah, lalu bagaimana gejala yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini? Gejala yang ditimbulkan ketika kita positif COVID hampir sama seperti gejala yang ditimbulkan ketika kita terkena flu biasa, demam disertai batuk, pilek, pusing, dan sesak napas. Dan sehingga diperlukan untuk dilakukannya rawat inap. Gejala ini akan semakin parah jika pasien sudah berusia lanjut dan memiliki penyakit penyerta lainnya seperti diabetes mellitus, stroke, malnutrisi, dan defisiensi vitamin D, sehingga peluang kematiannya juga lebih besar. Nah, jadi pertanyaan, apakah anak muda seperti kita tidak dapat terkena COVID-19? Dan seperti itu ya. Jadi, memang pasien dengan umur 40 tahun ke bawah memiliki peluang bertahan jauh lebih besar dengan pasien yang berusia 40 tahun ke atas, dikarenakan antibodinya itu masih sangat aktif diproduksi dan jarang sekali memiliki penyakit penyerta lainnya seperti diabetes mellitus tipe 1. Namun kita sebagai anak muda di bawah 40 tahun bisa menularkan tanpa adanya gejala, yaitu disebut juga dengan carrier. Nah, carrier ini maksudnya itu adalah seseorang yang sudah terjangkit atau sudah positif terkena COVID, namun tidak ada gejala apapun. Nah, untuk ini lebih berbahaya ya, dikarenakan kita tidak tahu apakah kita positif atau tidak. Oleh karena itu, akan lebih baik jika kita tetap jaga jarak walaupun di rumah. Nah, lalu bagaimana cara pencegahan yang dapat dilakukan agar kita tidak terkena COVID-19? Pencegahan yang sering digalakkan oleh WHO dan pemerintah adalah physical distancing, menggunakan masker, mencuci tangan dengan 6 langkah, meningkatkan sistem imun kita, dan makan makanan yang bergizi. Baik, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah physical distancing. Ini ditujukan untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Tujuannya agar kita mampu mengendalikan dan mengurangi terinfeksinya COVID ini sendiri, sehingga penyebarannya itu tidak terlalu cepat sebelum flat dan setiap individu sudah mendapat imun tersendiri untuk melawan virus COVID, sehingga kapasitas rumah sakit tidak akan membludak dan tetap mampu memberikan pelayanan untuk pasien yang jauh lebih membutuhkan. Yang kedua adalah menggunakan masker. Penggunaan masker ditujukan untuk mengurangi terpaparnya langsung dari orang yang terkena COVID. Jadi masker ini bisa dikatakan sebagai tameng untuk mencegah virus ini tidak masuk ke hidung. Penggunaan masker ini termasuk salah satu pencegahan yang amat penting dan cukup sederhana. Gunakan masker ketika keluar rumah dan melakukan aktivitas di luar rumah. Yang ketiga adalah mencuci tangan dengan 6 langkah. Kita tahu bahwa virus COVID ini berbentuk bulat dan dilapisi oleh lipid, dan dia hanya akan mati ketika kita menggunakan disinfektan atau deterjen. Mencuci tangan dengan 6 langkah bukanlah sesuatu yang baru, dikarenakan sejak kecil kita sudah diajarkan untuk mencuci tangan sebelum makan. Itu merupakan langkah awal untuk pencegahan dari COVID ini. Selanjutnya adalah meningkatkan sistem imun dan makan makanan yang bergizi. Ini juga langkah penting untuk dilakukan. Sederhananya, ketika badan kita sehat, maka kita tidak akan mudah terkena penyakit karena sistem imun kita mampu menangkal berbagai jenis penyakit, begitu juga sebaliknya. Sehingga penting untuk makan makanan yang bergizi ketika sekarang ini untuk meningkatkan sistem imun kita. Faktanya, 80% positif COVID itu memiliki gejala yaitu defisiensi vitamin D. Bagaimana etika batuk dan bersin ketika berada di tempat umum? Etika batuk dan bersin ketika berada di tempat umum sangat penting untuk dilakukan untuk mengurangi penyebaran juga. Oh, kok bisa? Iya, karena ketika kita batuk ataupun bersin, maka kita mengeluarkan bulir-bulir ludah yang terinfeksi dengan COVID apabila positif COVID. Nah, bulir-bulir ludah itu tidak langsung jatuh ke tanah, melainkan melayang-layang dulu di udara, baru kemudian jatuh ke tanah. Atau bisa juga dia jatuh ke benda-benda yang sering kita pegang, dan kita tanpa sengaja menyentuhnya. Dan itu disebut dengan droplet. Bagaimana etika batuk dan bersin ketika berada di tempat umum?
Yang pertama, apabila kamu batuk ataupun bersin, maka sebaiknya kamu menggunakan masker. Apabila kamu tidak mempunyai masker, kamu bisa menggunakan tisu. Apabila tidak punya tisu, maka kamu bisa menggunakan lengan bagian dalam kamu. Sangat mudah kan? Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan secara 6 langkah dengan menggunakan sabun cuci tangan. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yang ke-8, yaitu dalam kondisi seperti ini, apakah kita harus panik? Jawabannya tidak. Kita tidak perlu panik. Jika kita sudah tahu kelemahan musuh kita, maka kita tidak perlu panik. COVID memang merupakan penyakit yang mudah menular antara satu dan yang lain, tapi bukan berarti itu tidak bisa dihindari. Panik hanya akan membuat seseorang menjadi kacau dan tidak bagus untuk kesehatan, maupun itu kesehatan psikologi ataupun kesehatan dari badan seseorang. Jadi jangan panik, stay fokus, stay hopeful. Banyak sekali, jika kalian tahu bagaimana cara kalian untuk memproteksikan diri kalian terhadap virus ini, itu banyak cara. Kalian sudah mempunyai obat yang sangat manjur di dalam tubuh kalian, yaitu imun. Kalau misalnya kalian meningkatkan imunitas kalian secara bagus, imunitas kalian secara tinggi, maka itu akan sangat mudah untuk kalian untuk tidak terkena dari COVID itu sendiri. Karena faktanya 80% warga negara Indonesia yang meninggal dunia karena terkena COVID itu adalah defisit vitamin D. Sehingga sangat mudah sekali dan rentan sekali jika terkena penyakit. So, kita bisa mendapatkan vitamin D itu secara gratis. Kita tidak perlu membelinya di apotek ataupun di rumah sakit. Kalian hanya perlu berjemur di pagi hari sekitar 15 menit sampai dengan 20 menit. Itu sudah cukup. Itu sudah memberikan efek yang bagus untuk tubuh kalian. Vitamin D akan terserap, tubuh kalian akan membentuk tubuh kalian akan membentuk imun sehingga tubuh kalian akan sehat dan imun kalian akan kuat. Dari hal terkecil ini, kalian tahu bahwa jika kalian mengetahui bagaimana musuh kalian itu, bagaimana langkah yang harus kalian ambil, dan bagaimana tindakan yang perlu kalian ambil, itu sangat mudah untuk mengatasinya. Tidak perlu sampai kalian jatuh sakit. Biarlah rumah sakit menjadi tempat orang yang memang benar-benar membutuhkan untuk berobat, dan kita sebagai orang yang rentangan antara umur 0 sampai dengan 40 tahun ke bawah maksud saya, biarlah kita menjadi orang yang sehat, jangan sakit-sakit. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.